Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya meskipun belajarnya online di masa pandemi sekarang. Nah, alhamdulillah hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia lanjutan dari kemarin mengenai teks deskripsi. Nah, untuk poin selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan mengenai tentang kaidah kebahasaan dan teknik penyuntingan. Oke, langsung saja ya anak-anak semua. Kita masuk ke pembahasan kaidah kebahasaan. Jadi, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi itu ada 7. Yang pertama itu menggunakan kata benda sesuai topik yang ingin dideskripsikan, seperti kata rumah, sekolah, sahabatku, ibuku. Nah, jadi yang pertama itu kata bendanya sesuai topik ya, sesuai yang ingin dideskripsikan. Oke. Yang kedua itu menggunakan frasa kata benda seperti polisi baik, guru pintar, murid cerdas, rumah mewah, sepatu mahal. Nah, jadi yang kedua itu dia kaidah bahasa deskripsinya itu menggunakan frasa kata benda. Jadi contohnya polisi baik, guru pintar. Nah, itu tuh termasuk ke dalam contoh kata benda. Oke, selanjutnya yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contohnya seperti 3 pohon kecil, 5 kemeja mahal, 2 sepatu besar. Nah, jadi kata sifatnya di situ yaitu kecil, mahal, besar. Jadi mengandung kata sifat yang menggambarkan. Nah, misalnya tadi itu 3 pohon kecil. Nah, kan menggambarkan sifat dari pohon tadi, yaitu kecil. Sifatnya itu ya. Oke, yang keempat itu mengandung kata kerja transitif seperti memakai, membawa, melihat, mencari, mewarnai. Jadi kalau mengandung kata kerja transitif ini maksudnya dia itu teks deskripsinya itu punya kata kerja gitu. Jadi termasuk memakai, membawa, melihat, mencari, mewarnai, seperti itu, mendengarkan. Nah, itu termasuk ke dalam kata kerja transitif. Nah, yang kelima, mengandung kata kerja yang mengungkapkan perasaan atau pendapat pribadi penulis tentang subjek, seperti kalimat saya pikir ia anak yang pintar. Nah, dari contoh kan ada kata kerja ya. Nah, kata kerjanya ini mengungkapkan perasaan atau pendapat pribadi penulis tentang subjek yang ia deskripsikan. Contohnya, saya pikir ia anak yang pintar. Saya rasa nelayan itu luar biasa. Nah, jadi dia itu mengandung kata kerja yang berupa pendapat dari si penulis sendiri. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang keenam, itu mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan tentang objek, seperti pada hari Ahad, dengan cepat, di sekolah, dari rumah. Nah, jadi teks deskripsinya itu punya kata keterangan. Nah, kata keterangannya ini bisa jadi
kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Nah, seperti misalnya kalau waktu pada hari Ahad. Kemudian dengan cepat berarti waktu kan di sekolah. Itu berupa keterangan tempat. Kemudian dari rumah. Nah, itu keterangan tempat. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora seperti kulitnya putih seperti sagu, rumahnya asri laksana di taman bunga. Nah, jadi bahasa kiasan itu maksudnya gaya bahasa yang penulis itu menyampaikannya itu dengan kiasan, dengan bahasa kiasannya. Nah, seperti kayak kulitnya putih seperti sagu. Nah, jadi kan digambarkan kalau kulitnya itu putih seperti sagu. Nah, itu tuh termasuk ke dalam bahasa kiasan. Selanjutnya itu teknik penyuntingan. Nah, teknik penyuntingan ini maksudnya yaitu kita mengidentifikasi dari kekurangan teks deskripsi. Nah, bagaimana caranya? Kita itu harus memahami kaidah kebahasaan dan harus tahu penulisan yang betul untuk menulis teks deskripsi. Jadi harus punya kaidah kebahasaan yang benar. Nah, di sini ada beberapa kaidahnya ya. Yang pertama itu penulisan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini digunakan untuk yang pertama huruf pertama kata pada awal kalimat. Jadi untuk huruf kapitalnya pada awal kalimat itu pasti huruf besar. Contohnya, setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Jadi di huruf S pada setiap itu pasti hurufnya itu huruf kapital. Kemudian huruf pertama unsur-unsur nama orang. Jadi setiap nama orang itu pasti diawali huruf kapital di depannya ya. Contohnya Firman Ismail. Nah, F-nya itu besar, I-nya itu besar. Kemudian yang ketiga huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia adalah bangsa berdaulat. Nah, jadi dari contoh itu bangsa B-nya hurufnya huruf besar ya kan. Kemudian Indonesia I-nya huruf besar. Kemudian huruf pertama nama geografi. Jadi contohnya Pak Doni tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, jadi nama geografi itu nama daerah ya maksudnya itu. Nah, contohnya itu Rawamangun R-nya besar, Jakarta J-nya besar, T-nya Timur besar. Oke, paham? Oke, yang kedua itu penulisan kata depan di, ke, dari, dan pada. Poin pertama, kata depan di, ke, dan dari menunjukkan tempat, arah, dan asal. Contohnya, di sekolah, ke sekolah, dan dari sekolah. Jadi kalau misalnya ketemu sama kalimat atau kata tempat gitu, terus ada imbuhannya itu di, kalau misalnya dia disambung seperti misalnya di sekolah tapi dia disambung, nah itu katanya salah. Yang benar itu harus dipisah ya. Jadi di sekolah dipisah, ke sekolah, nah ke sama sekolahnya tuh dipisah gitu. Oke, paham? Kemudian yang kedua itu kata depan di, ke, dari, dan pada ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di dan ke ditulis serangkai jika merupakan satu kata seperti pada kata diri atau kata kecewa. Jadi ada nih kata di dan ke yang memang dia tidak bisa dipisah karena dia sudah merupakan
tata bahasanya ya. Jadi dia sudah serangkai. Misalnya itu diri, kecewa. Nah, itu contohnya. Kemudian ada juga di dan ke ditulis serangkai jika merupakan awalan seperti pada kata dicari atau ke satu. Nah, jadi kalau dia digabung kalau misalnya dia sudah dia dinya itu sudah menjadi serangkai dari tata bahasa Indonesianya gitu. Jadi nggak bisa dipisah. Misalnya itu kayak dicari dan ke satu. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Insya Allah latihan soal untuk bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi akan Ibu sampaikan. Ibu tutup materi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.